Halo guys, salam dari petani sawit Kalimantan Barat. Sukses dan jaya untuk petani sawit di seluruh Indonesia. Kita coba melihat panen tetangga kita ya guys. Katanya sih tidak perlu dipupuk dan disemprot, tetapi setiap bulan gajian dari sawit di samping rumahnya. Wah, enak amat ya. Duit ngalir terus tanpa harus mikir semprot gulma dan pupuk. Ada apa ya guys? Kebun ini dalam membersihkan rerumputan tidak menggunakan obat semprot seperti Roundup dan sejenisnya, tetapi dibersihkan dengan cara hanya ditebas secara manual dan sekeliling tanaman utama, yaitu di lingkaran sawit dengan jarak sekitar 1 meter lebih dibersihkan dengan cara dicabut. Sehingga teman-teman bisa lihat sendiri, bersih sekali bukan di bawah pohon sawitnya. Walau di sekeliling pohon sawit tersebut banyak rumput liar, tetapi sawit ini tumbuh dengan suburnya, daunnya hijau dan pohonnya gede-gede, buahnya pun besar walau umurnya baru sekitar 5-6 tahun. Sudah bisa menghasilkan 30 kg per tandan. Walau standar ya guys, tapi ini tanpa menggunakan pupuk guys. Tidak dipupuk aja bisa segitu, apalagi dipupuk ya guys. Di kebun ini dalam perawatannya kalau boleh dibilang tidak mengeluarkan biaya guys. Kebun ini dalam perawatannya kalau boleh dibilang tidak mengeluarkan biaya. Tidak disemprot tapi ditebas dan dicabut rumputnya untuk membersihkan gulma pengganggu. Karena rumput di sini justru dipelihara untuk melindungi unsur hara dan cacing-cacing yang ada di dalam tanah tersebut. Banyak orang yang sepele dengan rumput, bahkan beberapa di antaranya merasa jengkel. Karenanya penyebarannya sangat luas, jenisnya sangat banyak, dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi membuat tanaman ini ada di mana-mana. Namun jangan salah, rumput-rumput di sekitar perkebunan sawit ini ternyata ada manfaatnya. Bahkan di perkebunan ini rumput-rumput di sini dipelihara. Loh kok bisa? Untuk lebih lanjut kita bahas ya guys. Rerumputan jelas bukan suatu tanaman yang kebetulan ada di bumi ini, melainkan keberadaannya lebih kepada karunia ilahi Sang Pencipta segala masa. Tidak ada satupun komponen di bumi ini yang tidak memiliki peran, melainkan masing-masing menjalankan fungsinya menurut kodrat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Begitu juga dengan rumputan ini guys. Sekalipun ukurannya kecil, tapi manfaatnya tajam. Artinya, perannya dalam dunia pertanian sangatlah penting. Bahkan, bukan saja dalam dunia pertanian, dalam kehidupan sehari-hari pun ada hal-hal yang kesannya tidak baik tanpa kehadiran rerumputan. Manfaat rerumputan di sekitar tanaman utama seperti sawit ini ya guys, antara lain menahan unsur hara lebih lama. Maksudnya, rerumputan yang tumbuh di sekitar tanaman Anda bisa bermanfaat sebagai salah satu komponen yang merekatkan tanah permukaan yang biasanya tidak dilakukan oleh tanaman. Bisanya tanaman yang terbuka, tidak berumput, tidak mengandung tanaman sama sekali, mengandung sedikit unsur hara. Bahkan, bila keadaan ini dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi gersang dan kering. Coba lihat lebih dekat ya guys. Tanah-tanah di bawah rerumputan banyak terdapat cacing-cacing yang hidup di dalamnya. Cacing tanah tersebut banyak manfaatnya guys. Di antaranya fungsi cacing yaitu sebagai ekosistem. Cacing tanah kerap dijadikan indikator tanah yang sehat, yang mengandung bahan organik tingkat tinggi. Peran fungsi cacing tanah tidak bisa diremehkan begitu saja, karena cacing tanah bahkan bisa meningkatkan kesuburan sebuah area tanah, karena secara signifikan mengubah sifat fisik kimia dan biologi dari profil tanah tersebut. Cacing tanah adalah kontributor utama untuk memperkaya dan memperbaiki tanah bagi tumbuhan di sekitarnya. Sehingga bayangkan guys, kalau disemprot, cacing tanahmu akan mati.
gimana mau subur tanaman utama kita? Kembali ke rumputan, rumput tersebut dapat mencegah terjadinya erosi tanah. Air permukaan bisa terbentuk sewaktu-waktu, terutama saat musim penghujan tiba. Saat tanah atau ladang terbuka lebar, maka saat itu juga setiap aliran air permukaan akan membawa lari setiap tanah yang ada. Sehingga semakin lama tanah tempat Anda berusaha semakin tipis, berkurang, landai, bahkan menjadi rendah posisinya dari awal. Fungsi rerumputan selanjutnya yaitu sebagai kompetitor yang membuat tanaman utama memiliki akar yang kuat. Rerumputan seperti saingan bagi tanaman utama seperti sawit. Agar lebih gigih dalam mencari unsur hara di dalam tanah, perkembangan akar tanaman utama seperti sawit akan lebih dalam dan menyebar ke samping untuk bersaing mencari unsur hara bersama akar rerumputan. Kemudian untuk menghambat tanaman lain seperti tanaman besar yang berbiji untuk tumbuh di sekitar area kebun sawit tersebut. Maksudnya, rerumputan yang ada dapat bermanfaat untuk menahan permukaan benih yang tidak diinginkan turut tumbuh bersama di atas tanah yang sama. Ia akan membatasi jumlah tanaman yang tersebar lewat biji-bijian yang secara tidak sengaja terbawa oleh angin, aliran air, hewan, termasuk serangga, dan lain-lain. Kemudian menjaga vegetasi tanah atau kandungan mikroorganisme dan serangga juga cacing tanah. Ini yang penting guys. Tanah dihuni oleh ribuan, bahkan tanah yang subur dihuni oleh jutaan bakteri. Semakin tinggi jumlah bakteri di dalam sana, maka semakin subur tanah yang dimaksud. Rumput yang Anda biarkan tumbuh berdampingan dengan tanaman utama Anda akan menjaga vegetasi permukaan, sehingga sekalipun ada tekanan, misalkan cuaca panas, cuaca dingin, makhluk-makhluk kecil yang ada di dalamnya tidak akan hilang atau mati terbunuh. Perlindungan semacam ini juga berlaku bagi kehidupan serangga dan cacing yang biasanya tumbuh membuat terowongan di dalam tanah. Itulah sebabnya guys, kita pun dilarang untuk menyemprot di sekitar tanaman utama. Hal ini agar cacing dan mikroorganisme yang lain tetap hidup. Kemudian mencegah dehidrasi tanah oleh penguapan sinar matahari. Tanah yang kering jelas tidak subur. Rerumputan akan menjadi tabir surya alami bagi permukaan tanah, sehingga tidak mudah mengalami dehidrasi akibat panasnya sang matahari. Sekalipun siang hari tiba, tidak akan terjadi penguapan yang berlebihan karena akar rumput yang sambung menyambung membentuk penghalang yang berlapis. Terakhir ya guys, untuk pemupukan alami, jika teman-teman mempunyai kebun yang curam dan mereng seperti ini, di sekitar pohon sawit dikasih seperti parit. Seperti ini ya guys, 1 meter jaraknya, dan usahakan bersih dari rerumputan dengan cara rumput dicabut satu persatu, jangan disemprot. Fungsinya untuk menampung unsur hara yang terbawa air dari hulu atau dari rerumputan di sekitar tanaman utama. Semoga bermanfaat ya guys. Salam dari petani sawit Kalimantan Barat. Sukses dan jaya untuk petani sawit di seluruh Indonesia.